Melihat konflik berujung pengungsian yang tidak kunjung berhenti di sejumlah daerah di Provinsi Papua, membuat Majelis Rakyat Papua atau MRP kembali turun lapangan untuk melihat langsung kondisi para pengungsi tersebut. Kali ini, MRP yang membentuk Pansus Kemanusiaan untuk Pengungsi turun ke 4 kabupaten yang memiliki warga pengungsi, seperti pengungsi Nduga di Jayawijaya, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Yaukimo. Sekom adalah salah satu tempat permukiman pengungsi Nduga yang disembangi Pansus Kemanusiaan MRP di Kabupaten Jayawijaya selama 2 hari, Sabtu 4 Juni hingga Minggu 5 Juni pekan lalu. Sekom masuk dalam distrik Mulyama, kurang lebih 1 jam berkendara dengan mobil ke arah barat dari kota Wamena. Kami datang dengan 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mendatai pengungsi yang ada, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, lalu yang kedua, melihat kondisi pengungsi yang ada di daerah pengungsian di Kabupaten Jayawijaya. Dan yang berikut, yang ketiga, di samping itu kami juga melakukan pelayanan kesehatan. Dalam 2 hari ini obat yang kami bawa dari Jayapura, kami bisa melayani masyarakat yang ada di pengungsian. Kini masuk tahun keempat sejak Desember 2018. Lebih dari 80 kepala keluarga warga Nduga hidup di permukiman pengungsi di Sekom, distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya. Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan MCK tidak ada sama sekali. Untuk memasak, mandi, dan mencuci, pengungsi harus berjalan kaki beberapa kilo ke sungai. Aktivitas malam hari pun terbatas karena ketidakadaan penerangan. Jangankan listrik, pengungsi Nduga di Sekom tidak mendapatkan solar cell, seperti yang dibagikan pemerintah di pedalaman lain di Papua. Hanya tungku api yang menyala di malam hari yang menjadi penerangan penghangat para pengungsi di dalam Honai. Koordinator pengungsi Nduga di Sekom, Pendeta Kones Kogoya, mengatakan, setidaknya belasan orang pengungsi telah meninggal dunia tanpa bisa berobat. Di Kimbim ini anak-anak kecil 9 anak yang meninggal ini karena rumah sakit kan di Wamena sana, terus di Kimbim. Setelah itu mereka 1 hari ada uang, itu 1 orang yang punya mereka, itu mereka pergi, tapi tidak bisa KTP juga, itu mereka langsung ongkos obat itu besar, tinggi, maka mereka tidak berobat, kembali lagi menangis. Akibat dari itu anak-anak 9 langsung meninggal di sini. 10 itu orang biasa yang meninggal. Atas laporan lapangan tersebut, tim Pansus Kemanusiaan MRP mendesak pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Nduga, untuk segera memenuhi kebutuhan dasar warganya yang masih mengungsi di Kabupaten Jayawijaya. Berhubungan dengan kesehatan ini, banyak anak-anak, ibu-ibu yang sakit. Kami melihat bahwa di sini memang ada kekurangan gizi, lalu sanitasi, air, ini menjadi masalah. Sehingga ini kami perlu perhatian dari pemerintah. Sehingga ke depan ada bantuan pemerintah, terutama pemerintah Nduga, bisa melihat rakyatnya yang ada di sini. Sehingga mereka punya hak-hak dasar itu bisa dilayani di sini. Seperti hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan perumahan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas air bersih, lampu, itu bisa diperhatikan oleh pemerintah. Tak hanya kesehatan dan perumahan yang layak, Duis mengatakan pengungsi Nduga di Sekom juga membutuhkan fasilitas belajar dan tenaga didik. Karena banyak anak usia sekolah yang belum bisa sekolah karena ketidakadaan fasilitas tersebut. Selain itu, mereka juga di sini kami melihat bahwa banyak anak-anak usia sekolah. Sehingga di sini perlu anak-anak yang di sini perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Misalnya mulai dari PAUD karena banyak usia PAUD atau TK, lalu banyak juga usia SD. Dan mereka ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga harapan kami pemerintah bisa mengadakan fasilitas di tempat ini. Pansus Kemanusiaan MRP juga menilai buruknya kesehatan pengungsi
baik anak-anak dan orang dewasa, karena minimnya asupan gizi. Helena Hubi, Ketua Popja Agama yang juga anggota Pansus Kemanusiaan MRP, yang berkunjung ke Jayawijaya mengatakan anak-anak yang meninggal selama dalam pengungsian juga disebabkan karena kekurangan gizi. Karenanya, ia meminta perhatian dan keseriusan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah, khusus pemerintah Nduga dalam memenuhi hak-hak warga pengungsi. Banyak yang anak-anak kecil itu mereka masih banyak yang mereka meninggal karena kekurangan gizi. Jadi kekurangan gizi itu seorang ibu itu dia bisa mengatur menu dengan baik kalau itu ada air bersih, kalau itu ada mungkin ada makanan yang bergizi, dan juga itu ada MCK, mungkin itu pembuangan yang harus ada pada tempatnya. Jadi ibu-ibu itu mereka perlu air bersih supaya mereka cuci pakaian anak-anak dan juga masak makanan, air minum itu harus mereka bisa mendapatkan yang bersih, tapi mereka susah sekali untuk mendapatkan air bersih. Saya mohon kepada pemerintah, mohon perhatian kepada mereka supaya mereka ini bisa mendapatkan hak mereka seperti orang lain yang ada di atas tanah ini. Dan mereka juga berhak untuk mendapatkan segala sesuatu uluran tangan dari pemerintah. MRP mengapresiasi sikap toleransi kepala suku dan masyarakat Sekom yang menerima dan memberikan tempat bagi pengungsi Nduga. Menanggapi itu, Kepala Suku Sekom, Sakeus Lengka, mengaku menerima warga Nduga murni atas dasar kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun, satu biji pun orang Nduga saya tidak kenal, tapi karena pengungsi dan bagian dari kita juga secara kemanusiawi saya terima dan kasih ke tempat. Sakeus juga mengaku siap memberikan tempat untuk membangun pos pelayanan terpadu di atas lahannya agar pengungsi dan warga Sekom bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.